난 시체라 술 안 마시는. Di awal film, kita diperlihatkan suasana kerasnya kehidupan di dalam penjara. Para napi berkumpul membentuk lingkaran, menonton pertandingan adu tampar yang sedang memanas. Seorang pria bertubuh besar, yang awalnya tampak kuat dan sulit ditaklukkan, secara mengejutkan tumbang hanya dengan satu tamparan dari lawannya. Lei, pria berjanggut yang baru saja menang, terlihat sangat percaya diri, seolah dialah penguasa arena itu. Namun sebelum ia sempat menikmati kemenangannya, seorang pemuda kurus yang tampak lemah dan tidak mencolok tiba-tiba maju ke tengah lingkaran. Seketika semua napi tertawa, jelas mereka meremehkannya dan menganggap kehadirannya hanya lelucon. Untuk menentukan siapa yang lebih dulu mendapat giliran, mereka memainkan suit batu gunting kertas. Sayangnya, Hyunsu kalah sehingga harus menerima tamparan pertama. Tapi yang membuat semua orang terkejut, Hyunsu sama sekali tidak goyah. Wajahnya tetap tenang, seolah tamparan itu tidak berarti apa-apa. Kini giliran Lei menerima tamparan. Dengan tenaga penuh, Hyunsu mengayunkan tangannya dan menghantam rahang Lei hingga pria itu terhuyung mundur. Dipermalukan di depan banyak napi, Lei langsung naik pitam dan berusaha menyerang membabi buta. Namun meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Hyunsu berada di level yang jauh di atas para napi lainnya. Dengan mudah, Hyunsu membalikkan keadaan. Ia menjatuhkan Lei ke lantai dan menghajarnya tanpa ampun. Lei hanya bisa terbaring lemah, dan jika para sipir tidak segera menghentikan pertarungan itu, mungkin Hyunsu sudah menghabisinya. Akibat insiden tersebut, Hyunsu langsung dibawa ke sel isolasi, tempat ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jae-ho. Bagi Hyunsu, ada dua jenis orang di penjara, orang yang boleh disentuh dan orang yang sebaiknya tidak disentuh sama sekali. Lei jelas termasuk golongan yang harus dihindari. Saat Hyunsu bertanya Jae-ho termasuk kategori yang mana, Jae-ho menjawab dingin. 나는 그 기준을 정하는 사람이다. Keesokan harinya, Bong Joon memberitahu Hyunsu bahwa Lei dan gengnya tidak akan berani mengusiknya lagi. Semua itu terjadi karena sikap Jae-ho yang seolah menunjukkan pada seluruh napi bahwa Hyunsu kini berada di pihaknya. 식당에서 일은 그냥 마무리 짓기로 했다는 거. Bong Joon kemudian menjelaskan alasan mengapa Jae-ho begitu berkuasa di dalam penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tetapi juga bos dari sebuah geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara berasal dari pertarungan yang diizinkan oleh para sipir. Siapapun yang menang, dialah penguasa. Dan sejauh ini, Jae-ho selalu menjadi pemenang, membuat tidak ada satupun napi yang berani menantangnya. 홍해 갈라지듯이 쫙 갈라지는 거지. Namun keadaan berubah ketika seorang tahanan baru masuk. Namanya Kim Se-han, pria dengan reputasi yang bahkan lebih mengerikan dibandingkan Jae-ho. Begitu namanya terdengar, suasana langsung mencekam. Banyak narapidana menundukkan kepala, seolah hanya menyebut namanya saja sudah membawa masalah. Bahkan Jae-ho sendiri mulai lebih waspada. Keesokan harinya, Jae-ho memutuskan untuk mendekatinya terlebih dahulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama dalam bisnis rokok di dalam penjara. 담배 사건 반으로 나누시죠. 내가 담배나 파는 양아치. Namun Se-han menolak tawaran itu begitu saja. Ia tidak menunjukkan minat sedikit pun. Dan di saat yang sama, kabar buruk muncul. Ho Yeol, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli oleh kepala sipir. Dari kejadian itu, jelas terlihat bahwa para sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho murka dan memaki sipir yang terlibat, namun tindakan itu justru berbalik menghantam dirinya. Ia dipukuli hingga babak belur,
lalu kembali dijebloskan ke sel isolasi. Tiga hari kemudian, ia dilepas dalam kondisi lemah. Masalah semakin runyam ketika Lei datang membawa senjata, berniat menghabisinya saat itu juga. Di momen genting tersebut, Hyun-soo muncul dan menyelamatkan Jae-ho. Jika bukan karena pemuda itu, nyawa Jae-ho mungkin sudah melayang. Namun bukannya berterima kasih, Jae-ho justru curiga. Ia heran mengapa Hyun-soo mau mengambil risiko sebesar itu untuknya. Hyun-soo menjawab sederhana, ibunya selalu mengajarinya untuk membantu orang yang sedang kesulitan. Jawaban polos itu membuat Jae-ho bingung, tapi juga memunculkan ide licik untuk balas dendam. Ia mengajak Hyun-soo ke kantor sipir dengan alasan ingin melaporkan penyelundupan. Kepala sipir Kwon-sik terkejut bukan main ketika melihat bukti penyelundupan di ponsel Hyun-soo. Ia tahu betul bahwa semua barang selundupan di penjara selalu melewati tangannya. Saat Kwon-sik marah dan menampar Hyun-soo, Jae-ho justru membalas dengan menampar sang sipir. Disitulah rencana Jae-ho terungkap. Ia sengaja membawa bukti itu untuk mengancam Kwon-sik. Dan jika kasus penyelundupan terbongkar, yang paling hancur adalah Kwon-sik sendiri. 수사 들어가면 내 입에서 누구 이름 나올 것 같아요. Terpojok, Kwon-sik pun tidak punya pilihan selain kembali berpihak kepada Jae-ho. Kini posisi Sehan terdesak, meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung menyingkirkannya. Dari situ, Jae-ho mulai sadar bahwa kehadiran Sehan di penjara bukan sekedar kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. 왜 굳이 나를 잡으려고 하는 거요? Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut dan murka. Namun ia harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan.